Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, salam Nusantara. Bersama saya channel Info Indonesia 20. Sahabat YouTube, hari ini saya berada di SMP Negeri 3 Karosa. Ini spanduknya adalah dalam rangka OSOP pendalaman pembelajaran berprestasi dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5. Wujudkanlah merdeka, berpikir, berkarya, dan berprestasi. Nah, hari ini dua sekolah yang berada di tempat ini, yaitu sekolah SMP 4 dan sekolah SMP 3. Mereka kolaborasi dalam workshop kali ini, teman-teman. Dari saya sendiri, Pak, atas nama Pak Muhammad Saleh SAG. Oke, bagaimana kegiatan tadi ini di sekolah kita? Alhamdulillah berjalan dengan baik. Semua peserta dan pemateri selalu semangat semua. Berapa sekolah yang kita adakan kegiatan apa namanya tadi, Pak? Workshop. Berapa sekolah yang kita? Dua sekolah berkolaborasi, SMP 3 Karosa selaku tuan rumah dan SMP 4 Karosa selaku pengikut, dan semuanya pesertanya hadir semua. Berapa peserta semua, Pak? 26. Itu dua sekolah nih, Pak? Dua sekolah. SMP 4 dan SMP 3? SMP 4 10, SMP 3 16. Iya. Mungkin ada yang kita bisa tambah dari dalam rangka kegiatan ini? Untuk kegiatan ini mudah-mudahan setelah kegiatan semua guru baik di SMP 3 Karosa maupun di SMP 4 Karosa semuanya mengimplementasikan apa yang dia terima dari pemateri. Kemudian tetap saya akan kawal melalui observasi guru di kelas maupun kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan, terutama proses pembelajaran. Diferensiasi ini penting sekali untuk kita pahami selaku guru, karena akan mempengaruhi secara signifikan oleh peserta didik itu sendiri. Apa saja program di dalam itu, Pak? Program dalam workshop ini? Satu, untuk bagaimana seorang guru itu bisa berkolaborasi, bisa sharing dengan guru yang lain, bertukar pikiran terkait dengan proses atau metode pembelajaran atau model pembelajaran yang akan dilakukan seorang guru, sehingga guru ini bisa bertambah ilmunya, kemudian akan pilih di dalam melakukan satu kegiatannya. Tidak ada keraguan. Kenapa? Karena ilmu yang akan diterima itu sepenuhnya dia akan tahu, tinggal implementasinya. Kita mau lihat sejauh mana profesinya guru itu sendiri, karena tidak jujur kita katakan bahwa ada juga guru sebagian kecil yang tidak terlalu peduli, tetapi saya kira setelah mengikuti tadi workshop ini, guru itu akan semangat, guru itu paham dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan. Apakah berlaku ini hanya untuk SMP atau gimana gitu? Untuk kami di bidang SMP, saya kira secara nasional itu proses pembelajaran atau metode ini diferensiasi dan P5 ini saya kira berlaku umum di setiap jenjang pendidikan, kecuali PAUD dengan TK tidak itu masuk itu. SD, SMP, SMA, sederajat itu akan dilakukan. Jadi mungkin yang mau saja kerjakan nih, Pak, karena kita lihat dari seluruh sekolah ini tidak semuanya laksanakan itu. Sebenarnya itu sudah ada instruksi dari pusat. Siap. Program ini akan berjalan secara tidak dikecualikan, tergantung sekolah mana yang mampu melakukan itu. Iya. Jadi itu tadi ya, mungkin tidak semua sekolah, dengan beberapa pertimbangan lain, mungkin waktu, pendanaan, dan pemateri mungkin ada keterbatasan di situ. Oke. Tapi kami tetap optimis untuk SMP 4 dengan SMP 3, tetap semangat, optimis untuk melakukan ini. Kenapa? Saya kira itu sangat penting untuk dilakukan. Ini peningkatan mutu pendidikan untuk menghindari namanya laporan merah. Mungkin bisa ditambah kepala sekolah SMP 4.
Pak Nursan? Jadi ini kegiatan workshop sebenarnya kami punya inisiatif 2 sekolah. Inisiatif ini istilahnya tujuannya adalah peningkatan kompetensi GTK atau dalam hal ini adalah guru. Jadi pelatihan atau workshop ini adalah salah satu tujuan bagaimana guru untuk bisa meningkatkan kompetensinya dalam hal khususnya dalam proses pembelajaran di kelas. Karena intinya adalah di kurikulum Merdeka itu sangat dibutuhkan dan itulah merupakan tuntutan, ya, bukan tuntunan tapi tuntutan kurikulum Merdeka dalam hal proses pembelajaran yang sementara berlangsung. Ini pelatihan atau pembelajaran tentang pembelajaran berdiferensiasi yang dituntut kurikulum Merdeka, inilah yang harus dilaksanakan. Jadi seperti itu. Iya. Mungkin ada lebih pentingnya bisa ditambah durasinya. Kemudian harapan sebenarnya selaku pimpinan di sekolah, kepala sekolah itu bahwa setiap sekolah memang diharapkan untuk semua melakukan program seperti ini. Artinya pelatihan-pelatihan yang terkait dengan peningkatan kompetensi guru dalam hal ini. Karena di satu sisi tidak bisa kita pungkiri, ketika guru mempunyai kompetensi, saya kira pendidikan di sekolah itu akan bisa lebih maju. Karena siswa-siswa juga akan lebih termotivasi untuk melakukan pembelajaran, melakukan proses belajar mengajar ketika gurunya bisa beradaptasi dengan siswa. Jadi itu. Kemudian yang selanjutnya tergantung juga program ini bisa masuk dikolaborasikan dengan P5, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi bukan cuma proses pembelajaran, tetapi ini juga tuntutan juga di kurikulum Merdeka, yaitu pengembangan atau penguatan proyek profil pelajar Pancasila, yaitu yang dimaksud dengan P5. Jadi itu mungkin juga salah satu yang harus kita programkan di sekolah ada namanya sekolah sehat. Jadi oleh karena itu sekolah sehat semuanya sekolah itu memprogramkan semua. Makanya tuntutan bukan cuma sekolah SMP saja, tetapi tadi dikatakan oleh pimpinan SMP 3 itu semua sekolah berada di tingkat SD, SMP, SMA kecuali tingkat tahun. Jadi mungkin tidak masuk program kurikulum Merdeka itu pada tingkat jenjang TK dan PAUD. Seperti itu. Sahabat YouTube di seluruh dunia, di sini saya berhadapan dengan Bapak Kepala Sekolah SMP 3 dan Kepala Sekolah SMP 4. Kita sudah berwawancara kepada beliau ini. Dan saya pada kali ini saya akan minta kepada Kepala Sekolah SMP 3 untuk berikan harapannya untuk ke depan, supaya bisa berikan salah satu masukan daripada guru-guru yang lain maupun termasuk siswa itu sendiri. Berikan harapannya, Pak. Ya, saya kira untuk memberikan semangat guru dan peserta didik, kita harus membuat satu program yang berbau motivasi. Sifatnya ada motivasi. Di situ kita pasang tulisan yang punya pesan dan kesan. Tulisan itu untuk meningkatkan kedisiplinan baik guru maupun peserta didik. Ya, kita ada budaya di situ, misalnya budaya malu terlambat datang dan malu pulang lebih cepat. Kemudian malu tidak berkreasi, berinovasi. Kemudian rasa malu kalau dia membuat satu hal yang bersifat membuli atau mengurangi tidak saling menghargai yang satu dengan lain, baik itu peserta didik maupun terlebih guru selaku pendidik di sekolah. Alhamdulillah sudah berikan harapannya, dan kita juga lihat di ruangannya kepala sekolah ini SMP 3 ini. Kalau kita lihat di sana tertib juga ada foto presiden dan wakil presiden dan Garuda Pancasila, dan kemudian juga di sini prestasi. Ini prestasi beliau di SMP 3 ini juga ada di sini. Dan kita bisa saksikan banyak ini teman-teman.
dan saya persisnya berada di tempat ini. Anu, kita sedikit baku dekat dulu ini prestasinya ini. Kalau bisa ditahu Pak, prestasi dari mana semua ini Pak, sebanyak ini Pak? Ini kegiatan ekstrakurikuler maupun akademik itu sudah ada di situ. Kayak ada yang juara 1, 2, dan 3. Itu kegiatan ekstrakurikulernya hanya kegiatan pramuka. Itu kemarin kita sudah laksanakan dan mendapat juara 2, 3 mata lomba. Siap. Kemudian GSI tingkat nasional. Kemudian ODSN tingkat nasional. Dan banyak lagi di bidang olahraga, seni, pentas seni itu juga semua ada semua itu. Mulai tahun 2000